Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Noval Asri Banwarli di channel Bahas Soal Setiap Hari. Yang mana channel ini akan fokus membahas mengenai tips dan trik CPNS, TPA Bappenas, dan juga psikotes, teman-teman. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas salah satu soal kuantitatif ya teman-teman ya. Tapi di mix ini, ada deret juga ada penalaran kuantitatif. Nah, kenapa di mix? Supaya latihannya lebih mantap lagi teman-teman persiapannya. Oke, di sini akan ada 6 soal terdiri dari 4 soal deret angka dan kemudian 2 soal penalaran kuantitatif. Nah, kita langsung kerjakan soal yang pertama teman-teman ya. Di situ kan ada deret 2, 8, 19, 35, 56. Nah, deret selanjutnya berapa kira-kira? Nah, coba kita tulis ulang di sini ya. Itu ada 2, 8, kemudian 19, 35, 56. Nah, 2 ke 8 kan itu tambah 6 ya. Kemudian 8 ke 19 itu tambah 11. 19 ke 35 itu tambah 16. Dan 35 ke 56 tambah 21. Oh, kita tahu nih polanya plus 5 kan. Soalnya 6 ke 11 kan tambah 5. 11 ke 16 tambah 5. Kemudian 16 ke 21 tambah 5. Nah, berarti otomatis pola selanjutnya adalah 21 ditambah 5 sama dengan 26. Tinggal 56 ditambah 26. Ini 6 tambah 6, 2. 1, 8. Nah, jadi pola selanjutnya itu 82 teman-teman di sini nih. 82. Jadi opsi yang tepat itu yang B, teman-teman. Nah, jadi polanya gitu, teman-teman. Kita fokus ke bilangan di bawahnya yang 6, 11, 16, 21. Itu kalau diperhatiin itu plus 5, teman-teman. Polanya. Nah, kita langsung ke soal nomor 2, teman-teman. Di situ kan ada angka 2, 2, 4, 12, 16, dan 80. Nah, kira-kira polanya seperti apa, teman-teman? Nah, kita langsung coba jawab, teman-teman ya. Ini 2, ini 2, kemudian 4, 12, 16, 80, titik. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman ya, 2 ke 2 itu kan dia dikali 1. Kemudian 2 ke 4 itu dia tambah 2. 4 ke 12 itu kali 3. 12 ke 16 itu tambah 4. Dan 16 ke 80 kali 5. Oh, kita tahu nih polanya adalah bilangan bulat berurutan. Dia selang-seling teman-teman. Kali, tambah, kali, tambah, kali. Berarti selanjutnya otomatis adalah ditambah 6. 80 ditambah 6 adalah 86 teman-teman. Nah, jadi menggunakan pola seperti ini jawabannya itu 86 teman-teman. Atau opsi yang D. Ya, paham teman-teman ya? Untuk soal nomor 2 ini. Polanya selang-seling teman-teman. Kali dulu kemudian tambah. Baik, kalau paham kita langsung ke soal nomor 3 teman-teman. Nah, kalau tadi kan itu deretnya meningkat terus angkanya teman-teman ya. Nah, yang nomor 3 ini dia menurun terus nih. Kira-kira seperti apa nih polanya teman-teman? Baik, kita langsung jawab teman-teman ya. Kita tulis ulang soalnya. 60, 35, 19, 10, 6. Nah, bilangan selanjutnya berapa? Nah, kan kita tahu ya, 60 ke 35 itu dia min 25. Kemudian 35 ke 19 itu min 16. Lalu 19 ke 10 itu min 9. Dari 10 ke 6 itu min 4. Nah, apa nih yang bisa teman-teman tarik nih ketika teman-teman melihat bilangan di bawahnya yang min 25, min 16, min 9, dan min 4. Ya, bilangan berpangkat teman-teman ya. Ini 25 adalah 5 kuadrat, 16 adalah 4 kuadrat, 9 adalah 3 kuadrat,
4 adalah 2 kuadrat. Nah, kita tahu nih bilangannya bilangan bulat lagi, tapi menurun nih. 5, 4, 3, 2. Nah, berarti otomatis selanjutnya adalah ya 1 kuadrat teman-teman. Dimana 1 kuadrat itu kan 1, berarti tinggal 6 dikurangi 1, yaitu 5. Nah, jadi untuk soal nomor 3 itu jawabannya A, teman-teman. 5. Nah, paham teman-teman ya untuk soal nomor 3. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, di situ ada angka 1, 4, 13, dan 40. Nah, angka selanjutnya kira-kira gimana nih? Polanya seperti apa? Baik, kita langsung tulis soalnya dulu teman-teman. Kita tulis ulang. 1, 4, 13, 40. Nah, dari 1 ke 4 itu kan kita tahu ya. Itu plus 3. Dari 4 ke 13 itu plus 9. Kemudian dari 13 ke 40 itu ditambah 27. Nah, bilangan di bawahnya kita udah tahu nih, ada 3, kemudian 9, kemudian 27. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, itu dari 3 ke 9 itu ada urutannya teman-teman, polanya. 3 ke 9 adalah kali 3, 9 ke 27 adalah kali 3. Oh, kita tahu nih ternyata pola di bawahnya itu kali 3 teman-teman. Berarti otomatis selanjutnya juga adalah kali 3. 27 kali 3 berapa sih teman-teman? Kan 81 teman-teman ya. Berarti ini ditambah 81. Tinggal 40 ditambah 81 itu ya 121 teman-teman. 121. Jadi jawaban yang paling tepat ini di sini adalah 121 atau opsi yang B, teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman ya, 4 soal deret teman-teman ya. Aku pikir sih teman-teman bisa kalau di deret. Soalnya kan deret itu dia tergantung gimana kita menganalisis polanya teman-teman ya. Semakin kita sering latihan, semakin kita juga menguasai polanya gitu. Baik, kita langsung ke soal model yang kedua teman-teman, yaitu penalaran kuantitatif. Nah, di penalaran kuantitatif itu biasanya kita membandingkan antara X dan Y, dan itu soalnya bentuknya soal cerita, teman-teman. Nah, di sini ada 2 soal. Kita langsung ke soal pertama, teman-teman ya. Nah, di situ kan ada pernyataan, jika X adalah 3 kuadrat ditambah 6, kemudian Y adalah 4 kuadrat dikurangi 2 kuadrat, maka hubungan X dan Y yang tepat itu apa? Nah, langkah pertama yang harus kita ketahui adalah kita harus tahu dulu X-nya berapa, nilai pastinya, dan Y berapa. Kita tulis di sini ya teman-teman. Kita tulis di sini X. X kan itu dia 3 kuadrat ditambah 6. 3 kuadrat itu 9 ditambah 6 adalah 15. Nah, kita tahu nih X-nya itu 15 teman-teman. Nah, kemudian kita cari nilai Y-nya. Nilai Y-nya adalah 4 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. 4 kuadrat itu kan 16. Dikurangi 2 kuadrat itu 4. 16 dikurangi 4 adalah ya 12. Oh, berarti kita tahu nih nilai X-nya adalah 15 dan Y-nya adalah 12. Nah, kita langsung masukin ke masing-masing opsinya teman-teman. Kita uji dulu yang A deh. Kita tulis di sini yang A. Yang A itu dia 2X ditambah Y lebih besar dari 45. Berarti 2 dikali X-nya itu kan 15 ya. Berarti 2 dikali 15 ditambah Y ditambah 12 lebih besar dari 45. 2 dikali 15 adalah 30 ditambah 12 itu kan 42 ya. 42 lebih besar dari 45. Benar nggak teman-teman? Salah teman-teman ya. Harusnya 42 itu lebih kecil dari 45, bukan lebih besar dari 45. Jadi opsi A itu salah. Kita masuk ke opsi yang B. X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan 9 kuadrat. X-nya itu kan 15 ya.
Berarti 15 kuadrat dikurangi Y-nya kan 12 kuadrat. Sama dengan 9 kuadrat. Nah, kita uji di sini lagi. 15 kuadrat itu kan 225 ya. 225 dikurangi Y kuadrat itu 12 kuadrat itu 144. Nah, kita kurangi dulu deh. 225 dikurangi 144. Itu kan dia dapatnya 81 ya. Nah, ini 81. Nah, sedangkan di soal X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan 9 kuadrat. Nah, berarti 225 dikurangi 144 adalah 81. Dimana kita tahu teman-teman ya, kalau 81 itu dia 9 kuadrat. Nah, berarti opsi yang B bisa benar teman-teman ya. Tapi kita keep dulu jawabannya teman-teman. Karena di penalaran kuantitatif, terutama perbandingan X dan Y, kita harus cocokin dulu nih satu-satu. Nah, jawaban B benar teman-teman ya. Tapi langsung kita ke opsi yang C teman-teman. Opsi yang C itu dia 2X kurangi 3Y lebih besar dari 0. 2 dikali X-nya adalah 30 dikurangi 3 kali 12 lebih besar dari 0. Dengan 2 kali 15 itu 30 kurangi 36 lebih besar dari 0. 30 kurangi 36 kan itu min 6 ya. Apakah min 6 lebih besar dari 0 teman-teman? Salah teman-teman ya. Harusnya min 6 itu lebih kecil dari 0 teman-teman. Karena angka minus berapapun, misalnya mau minus 1 juta atau minus 1 miliar, itu dia pasti lebih kecil dari 0 teman-teman. Jadi opsi C juga salah teman-teman ya. Gugur ya opsi C. Nah, kita ke opsi yang D nih. Opsi yang D itu X tambah 2Y lebih besar dari 45. X-nya adalah 15 ditambah 2Y, Y-nya adalah 12. Itu dia lebih besar dari 45. Di sini. 15 ditambah 2 kali 12 kan 24 ya. Tambah 24 lebih besar dari 40. Dimana kita tahu 15 itu ditambah 24 kan 39. Apakah 39 itu dia lebih besar dari 40 teman-teman? Salah teman-teman ya. Harusnya 39 itu lebih kecil dari 40. Bukan lebih besar dari 40. Jadi opsi D juga gugur. Nah, kita ke opsi terakhir yang E nih. Opsi yang E. Opsi yang E itu dia X kurangi Y lebih kecil dari 0. Tinggal kita masukin aja. X-nya kan 15. Kurangi 12. Y-nya itu dia lebih kecil dari 0. Atau sama dengan di sini. 15 kurangi 12 kan 3 ya. 3 lebih kecil dari 0. Benar nggak teman-teman? 3 itu dia lebih kecil dari 0. Salah teman-teman ya. Harusnya 3 itu dia lebih besar dari 0. Bukan lebih kecil dari 0 teman-teman. Nah, jadi opsi E juga salah. Nah, jadi untuk soal nomor 1 ini jawaban yang paling tepat itu yang B teman-teman. Dimana X kuadrat dikurangi Y kuadrat itu hasilnya 9 kuadrat. Baik. Sejauh ini paham teman-teman ya. Untuk si soal nomor 1 ini. Mohon maaf teman-teman ya. Kalau misalnya tulisannya terlalu kecil teman-teman. Nanti boleh di zoom juga sih. Baik. Kita langsung ke penalaran kuantitatif soal yang terakhir teman-teman. Nah, di situ ada soal. Diketahui kan gaji di PTX itu dia 15.000 per jam ya. Nah, kita tahu nih X-nya adalah Budi bekerja selama sepertiga hari. Itu X-nya. Nah, kita langsung tulis di sini deh. X-nya kan Budi bekerja sepertiga hari ya. Dimana kita tahu sehari itu 24 jam. Berarti tinggal dikali 24 jam. Atau 24 dibagi 3 itu 8 jam. Nah, berarti Budi itu dia bekerja 8 jam sehari, teman-teman. Dan Y-nya, Naufal bekerja 10 jam sehari. Ini tinggal tulis aja 10 jam sehari. Nah, karena di soalnya itu ada keterangan bekerja dalam 1 jam itu penghasilannya 15.000 ya. Berarti tinggal dikalikan aja. Nah,
Budi kan bekerja 8 jam, berarti tinggal dikalikan 15.000. Nah, tinggal 8 kali 15 kan 120. 120, nolnya sisa 1, 2, 3. Nah, berarti dalam 8 jam bekerja itu Budi mendapatkan 120.000, teman-teman ya. Nah, dan Naufal itu bekerja 10 jam sehari, berarti 10 jam dikali 15.000. Sama dengan ya 150.000, teman-teman. Oh, kita udah tahu nih dengan kondisi Budi dia mendapatkan 120.000 dalam 8 jam bekerja dan Novel mendapatkan 150.000 dari 10 jam bekerja. Kita udah tahu nih nilai X dan Y-nya. Tinggal kita substitusikan ke masing-masing jawabannya, teman-teman. Nah, kita uji dulu deh untuk yang A. Yang A itu dia X tambah Y sama dengan X tambah Y lebih besar dari 300.000. X-nya kan 150.000 ya. 120.000. 120.000 ditambah Y-nya itu 150.000 lebih besar dari 300.000. Nah, kan kita tahu ya 120.000 ditambah 150.000 kan itu 270.000. Apakah 270.000 itu dia lebih besar dari 300.000, teman-teman? Salah, teman-teman ya. Harusnya 270.000 itu lebih kecil dari 300.000, bukan lebih besar dari 300.000. Jadi opsi A itu salah. Kita ke opsi yang B. Opsi yang B itu 2X kurangi Y lebih besar dari 100.000. Nah, 2 dikali X-nya itu kan 120.000 ya. 2 dikali 120.000 dikurangi Y-nya 150.000 lebih besar dari 100.000. 2 dikali 120.000 kan 240.000. 240.000 dikurangi 150.000 kan itu 90.000. Nah, apakah 90.000 itu lebih besar dari 100.000, teman-teman? Salah, teman-teman ya. Harusnya 90.000 itu lebih kecil dia dari 100.000, bukan lebih besar. Jadi opsi B juga salah. Kita langsung ke opsi yang C. Opsi C itu 3X kurangi 2Y lebih besar dari 200.000. 3X kurangi 2Y itu lebih besar dari 200.000. Atau di sini sama dengan 3 dikali X-nya itu kan 120.000. 120.000 ya. 120.000. Dikurangi 2 dikali 150.000. Nah, berarti tinggal 360.000 dikurangi 300.000. Kan sama dengan 60.000, teman-teman ya. 60.000. Oh, sorry teman-teman. Ini opsi 200.000 salah ya. Harusnya 50.000, sorry. Ini 50.000. Nah, berarti kan 60.000 lebih besar dari 50.000. Apakah benar, teman-teman, 60.000 itu lebih besar dari 50.000? Benar, teman-teman ya. Jadi opsi C itu dia di sini. Itu bisa masuk, teman-teman ya. Ini sorry tadi ada salah opsi, teman-teman. Bukan 200.000, tapi harusnya 50.000. Sorry. Nah, kita langsung ke opsi yang D, teman-teman. Yang D itu Y kurangi X sama dengan 40.000. Y-nya itu 150.000 kurangi Y-nya 120.000 sama dengan 40.000. Apakah X dikurangi Y itu sama dengan 40.000, teman-teman? Salah, teman-teman ya. Harusnya X kurangi Y itu dia 30.000. 150.000 dikurangi 120.000 kan 30.000. Itu bukan 40.000. Jadi opsi yang D itu salah, teman-teman. Nah, kita masuk ke opsi yang E. Opsi E itu Y tambah 2X lebih besar dari 400.000. Y-nya itu 120.000 ditambah 2 dikali X-nya itu dia 120.000.
oh sorry di sini Y kan, Y 150.000, sorry. Itu dia lebih besar dari 400.000. Berarti 150.000 ditambah 2 kali 120.000 kan 240.000. Lebih besar dari 400.000. 150.000 ditambah 240.000 kan 390.000. 390.000 lebih besar dari 400.000. Apakah benar teman-teman 390.000 itu lebih besar dari 400.000? Salah teman-teman ya, harusnya lebih kecil dari 400.000 teman-teman, bukan lebih besar dari 400.000. Jadi opsi E juga salah teman-teman ya. Nah, jadi untuk soal nomor 2 itu dia yang paling tepat itu yang C teman-teman. Sorry teman-teman ya, tadi ada kesalahan penulisan opsi. Yang C itu harusnya 3X kurangi 2, 3Y kurangi 2X itu dia lebih besar dari 50.000. Sorry teman-teman ya. Nah, itu tadi teman-teman ya, 4 soal deret angka, kemudian 2 soal si teman-teman. Untuk persiapan tes CPNS tahun 2026. Nah, gimana nih teman-teman dengan 6 soal yang sudah disajikan pada pagi hari ini? Apakah mudah, sedang, atau sulit teman-teman? Nah, silakan tulis di komentar teman-teman ya. Baik, kalau dari saya itu aja teman-teman ya. Nantikan latihan soal lainnya hanya di channel Bahas Soal Setiap Hari, karena kita nanti di sini banyak latihan-latihan soal, entah itu TIU, TWK ataupun TKP persiapan CPNS tahun 2026. Tapi memang untuk di bulan pertama ini kita difokuskan dulu di tes intelijensi umum teman-teman. 1 bulan pertama ya. Nanti setelah itu kita fokus ke TWK, kemudian ke TKP teman-teman. Baik, dari aku itu aja teman-teman ya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan good luck. Semangat.